Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya teman-teman sekalian. Semoga semuanya tetap sehat selalu dan kesehatannya tetap dijaga selalu ya, sehingga dapat melakukan berbagai macam kegiatan aktivitas dalam kesehariannya, terkhusus dalam pembelajaran atau perkuliahan ya kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait penyakit akibat kerja yang terjadi di suatu industri farmasi ya teman-teman. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa seorang karyawan atau tenaga kerja itu merupakan salah satu modal ya dalam bentuk sumber daya manusia, dalam bentuk SDM, yang memang dia itu sangat penting keberadaannya dalam setiap sendi-sendi operasional perusahaan ya, atau dalam sendi-sendi operasional industri. Nah, sumber daya manusia ini itu juga merupakan suatu bentuk aset utama yang tentunya memiliki fungsi sebagai penggerak operasional suatu perusahaan atau industri. Nah, perusahaan itu atau industri itu meyakini ya bahwa SDM itu yang sifatnya profesional, kemudian dia terpercaya, kompeten, dan tekun, itu merupakan kunci daripada keberhasilan pencapaian tujuan daripada industri itu sendiri ya. Dalam hal ini misalnya industri farmasi. Nah, kemudian dengan demikian perusahaan atau industri tersebut harus mengelola dan memelihara dengan baik sumber daya manusianya atau tenaga kerjanya. Dalam hal ini ya, misalnya dalam segi atau aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi sangat penting bagi suatu industri, karena itu merupakan salah satu faktor pencegahan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Nah, maka oleh sebab itu suatu industri itu menerapkan tahapan-tahapan dan aturan tentang sehingga ya aturan-aturan yang berkaitan dengan K3 sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja atau dapat meminimalkan terjadinya suatu bentuk insiden atau kecelakaan kerja. Untuk keselamatan dan kesehatan kerja sendiri atau K3 itu ya, itu merupakan suatu bentuk upaya yang menciptakan tempat kerja yang aman, kemudian tempat kerja itu harus sehat, kemudian dia itu harus bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan menghindarkan pekerja dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya. Jadi efisiensi dan produktivitas tenaga kerja itu dapat bertambah atau lebih daripada yang diharapkan ya, karena memang dia itu merasa sehat, kemudian merasa aman, tidak ada potensi-potensi terjadinya kecelakaan gitu. Jadi dia tuh bisa dibilang dapat dilindungi gitu. Makanya efisiensi dan produktivitas kerjanya semakin bagus. Oke, kemudian saya rasa ya teman-teman udah pada tahu ya bahwa K3 itu seperti apa, misalnya definisinya seperti apa ya. Jadi kita mengulang-ulang di awal dulu aja ya terkait K3, nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait penyakit akibat kerja di suatu industri, terkhusus di industri farmasi misalnya ya. Nah, perlu teman-teman ketahui kembali ya, mengingat kembali bahwa kecelakaan kerja itu tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi bagi pekerja ataupun bagi seorang pengusaha atau pemilik perusahaan, tetapi itu dapat juga mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan juga dapat merusak lingkungan yang kemudian pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas ya, atau masyarakat yang berada di sekitar industri atau perusahaan tersebut. Nah, jika suatu industri atau perusahaan kurang memperhatikan pentingnya penerapan K3 terhadap pekerja, maka kemungkinan terjadinya risiko kecelakaan akan tinggi, dan kemudian kemungkinannya juga adalah perusahaan akan mengalami kerugian yang begitu tinggi atau kerugiannya meningkat. Nah, seperti itu.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya teman-teman terkait PAK di industri farmasi, kita lihat di slide selanjutnya. Oke, nah yang pertama dulu kita melihat terkait landasan K3 di industri farmasi ya. Jadi ini ada badan hukumnya ya. Landasan hukumnya ada. Nah, yang pertama teman-teman bisa melihat di sini landasan hukum K3 di industri farmasi itu berada di Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok ketenagakerjaan, di mana setiap tenaga kerja mendapat perlindungan kerja atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan etika dan moral kerja, kemudian perlakuan sesuai martabat manusia dan moral agama ya. Teman-teman, jadi kita berfokus misalnya di sini ya, atas keselamatan, kesehatan, serta pemeliharaan etika dan moral kerja, karena ini etika dan moral ini berpengaruh juga ya nanti pada PAK yang khususnya pada penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh faktor psikologi ya. Oke, kemudian yang selanjutnya landasan hukumnya itu adalah pada Peraturan ya Menteri Ketenagakerjaan nomor 5 garing Men kemudian garing 1996 tentang sistem manajemen K3 atau yang disingkat SMK3 yang berisi ya teman-teman, ini isinya sistem manajemen K3 itu adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3. Yang mana ini semua adalah untuk dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Oke, kemudian yang selanjutnya ya landasan hukum yang ketiganya itu sesuai dengan pasal 3 Permenaker nomor 05/Men/1996, perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja dan atau ada potensi bahaya ledakan atau mungkin ada potensi kebakaran atau pencemaran dan penyakit akibat kerja, maka dia itu harus menerapkan yang ini wajib menerapkan sistem manajemen K3. Jadi suatu perusahaan itu ya yang memiliki 100 ya minimal paling sedikit 100 tenaga kerja, nah itu harus atau wajib menerapkan sistem manajemen K3. Tapi kalau teman-teman bisa melihat ya meskipun nggak sampai 100 ya mungkin 90 atau 80, lebih baik juga itu menerapkan SMK3 sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja itu sendiri ya, karena kita mengingat bahwa nggak tahu ya, kita ketahui bahwa suatu insiden atau kecelakaan kerja itu nggak diharapkan ya atau nggak diminta-minta, tapi nyata-nyatanya langsung terjadi aja gitu, refleks terjadi, dan saya rasa itu semuanya harus perlu diperhatikan ya. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, meskipun suatu perusahaan itu, suatu industri itu nggak nyampai tenaga kerjanya 100 orang, itu boleh-boleh aja ya menerapkan SMK3 wajib ya kalau misalnya. Dimana ini memang untuk orientasinya adalah keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja maupun masyarakat yang ada di sekitar suatu industri atau perusahaan itu didirikan ya atau beroperasi. Oke, baik teman-teman, ini adalah landasan hukumnya ya terkait K3 di industri farmasi. Kemudian selanjutnya adalah terkait potensi bahaya kerja ya di industri farmasi. Jadi orang yang bekerja di suatu industri farmasi itu tentunya ada potensi-potensi bahaya dalam proses atau dalam kegiatan pengerjaan yang dilaksanakan masing-masing ya yang telah ditetapkan, itu ada potensi bahayanya. Potensinya itu apakah persentasenya rendah, sedang, atau tinggi. Dan saya rasa yang namanya potensi bahaya itu nggak mengenal persentase rendahnya. Yang namanya potensi bahaya itu akan menyebabkan suatu defek atau dampak yang nggak bagus ya. Jadi bisa dibilang nggak diukur dalam hal persentase. Baik, kemudian secara garis besar potensi bahaya itu dikelompokkan ke dalam bahaya mekanis ya. Jadi dalam industri farmasi itu
Potensi bahaya itu dikelompokkan ke dalam bahaya mekanis ya teman-teman, yang pertama, kemudian bahaya elektrik, kemudian bahaya kimiawi, bahaya radiasi, kemudian bahaya biologis, bahaya ergonomis, serta bahaya kebakaran atau ledakan. Nah, ini ya potensi-potensi bahaya jika seseorang itu bekerja di suatu perusahaan industri farmasis. Oke, selanjutnya kita lihat satu per satu ya. Yang pertama tadi adalah bahaya mekanis ya. Ini potensi bahaya yang pertama, yaitu potensi bahaya mekanis jika seseorang bekerja di lingkungan suatu industri farmasis ya. Oke. Yang pertama kita bisa melihat di sini ya, bahaya kejatuhan benda asing ya, atau benda yang secara tiba-tiba aja jatuh dari asalnya, misalnya ditemukan di lingkungan pergudangan ya, di bagian gudang. Nah, di sana kan ada kegiatan material handling ya. Di gudang itu contohnya adalah aktivitas yang berisiko terhadap bahaya mekanis. Nah, untuk itu personel atau tenaga kerja yang dipekerjakan di gudang itu harus sudah memahami dan secara konsisten melaksanakan safety prosedur material handling. Misalnya adalah peralatan yang digunakan dalam hal ini adalah lifter, kemudian helm pelindung, ya, rak dan lain-lain itu harus dipastikan memenuhi standar keselamatan. Selain itu, tenaga kerja atau personel yang bekerja itu juga harus sudah terlatih dan pastinya menggunakan APD, ya, alat pelindung diri yang memadai. Oke, misalnya kita lihat di operator lifter ya, itu harus sudah menjalankan pelatihan dan bersertifikat dari departemen atau badan-badan terkait. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bahaya terkena bagian mesin yang bergerak. Jadi ini di suatu industri farmasi ya, dalam proses produksi itu memang mesinnya itu bergerak dalam hal ini baik yang bergerak secara cepat, secara lambat maupun yang sedang. Jadi semuanya itu ada ya pergerakannya mesin-mesin ini ya maksudnya. Nah, misalnya tadi ya disebutkan di bagian produksi atau di bagian teknik itu ada mesin-mesin yang dengan bagian bergerak secara mekanis, misalnya adalah pambalnya ya, kemudian ada roda gigi, ada piston ya, atau ada punch and dies, tuas, dan lain-lain. Nah, gerakan ini itu dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan operator ya, misalnya dia itu terjepit, tangannya terjepit ya, atau terpotong ya, atau terserempet dan lain-lain. Nah, untuk itu perlu diperhatikan bahwa semua bagian mesin yang bergerak tersebut harus ditutup agar tidak membahayakan operator. Nah, bila memungkinkan dipasang alat pengaman yang bisa mematikan mesin secara otomatis bila covernya dibuka atau penutupnya dibuka. Nah, di sini juga perlu juga diberikan papan peringatan ya, label peringatan atau rambu peringatan agar operator sadar akan potensi bahaya bagian mesin yang bergerak. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah bahaya terkena uap atau cairan yang panas. Nah, beberapa mesin yang digunakan di lingkungan produksi itu menggunakan pasokan steam ya untuk mengoperasikannya. Ya, jadi penyimpanan purified water dan water flow injection itu juga menggunakan sirkulasi dalam loop system yang dipanaskan pada suhu 70 hingga 90 derajat Celcius. Nah, ini suhu yang panas ya teman-teman, 70 hingga 90 derajat Celcius, 10 derajat lagi itu sudah masuk ke dalam suhu mendidih gitu. Nah, misalnya kesalahan prosedur ya terjadi kesalahan prosedur oleh operator atau terjadi kebocoran pada valve itu dapat menimbulkan risiko terkena cairan yang panas. Nah, maka dari itu penempatan safety valve yang terlalu dekat dengan workstation itu dapat melukai operator yang bekerja. Oke. Kemudian misalnya selain itu adalah pipa utility ya yang tidak diberi insulasi
dan penandaan yang memadai juga itu dapat berpotensi menimbulkan luka yang serius. Nah, harus diberi peringatan ya yang jelas. Peralatan-peralatan yang menimbulkan bahaya panas, misalnya di situ hot plate, diberi tulisan awas panas gitu, diberi label awas panas. Oke, kemudian selanjutnya adalah bahaya bekerja di ruang tertutup. Jadi memang di suatu industri itu ada bagian-bagian yang memang sifatnya itu ruangannya itu tertutup gitu. Dia itu nggak terbuka. Tertutup di sini karena memang produk yang diproduksi itu dia itu takutnya terkena misalnya kontaminasi silang dengan udara atau partikel-partikel yang ada di sekitarnya, makanya bangunan atau ruangan itu dibuat tertutup. Nah, dalam ruangan tertutup ini tentu ada risiko, ada bahaya ya, konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang pekerja jika terjadi kesalahan misalnya. Nah, maka dari itu harus ada prosedur ketat ya jika ada tangki yang kemudian cara pembersihannya itu harus masuk ke dalam gitu kan. Nah, pastikan bahwa bahan di dalam tangki itu tidak ada bahan yang bersifat toksis. Kemudian personel yang bekerja itu harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai serta melaksanakan semua safety prosedur dengan benar. Nah, untuk memastikan hal itu, personel tersebut tidak boleh bekerja seorang diri. Jadi harus ada orang lain atau didampingi oleh petugas-petugas lain serta dipastikan prosedur loto ya, ada tuh namanya prosedur loto atau lot out take out ya, sudah dilaksanakan dengan benar ya. Namun tetap harus diusahakan agar cara pembersihan seperti ini dihindari ya, artinya digantikan dengan sistem yang lebih aman, misalnya metode chip and seal yang selain hasilnya lebih baik juga lebih aman gitu. Jadi kita ini berbicara terkait suatu tangki ya, tangki produksi yang telah diisi misalnya di industri farmasi ya, diisi granul yang begitu banyak gitu dalam proses pembuatan tablet. Nah, itu kan perlu pembersihan lagi ya setelah batch yang pertama tadi sudah selesai gitu kan. Nah, kita mau masukkan batch yang kedua, nah itu harus dibersihkan dulu. Nah, disitulah sangat berpotensi terjadinya suatu kecelakaan kerja bagi tenaga kerja ya, karena itu merupakan bisa dikatakan ruang tertutup gitu. Makanya perlu ada orang yang mendampinginya lagi, ada orang lain yang mendampingi. Oke, kemudian selanjutnya adalah bahaya kebisingan. Terkait dengan kebisingan ini ya teman-teman pasti tahu lah, namanya industri atau perusahaan produksi itu mesin-mesinnya itu jika bekerja itu pasti sangat berisik, dalam artian ini bising gitu. Nah, suara mesin yang bekerja ini itu tingkat kebisingannya itu kurang lebih adalah 85 desibel. Itu suaranya itu sangat berisik ya, 85 desibel itu sangat bising gitu. Nah, personel atau tenaga kerja yang bekerja di bagian tersebut itu seharusnya menggunakan pelindung telinga ya, karena takutnya nanti kalau misalnya nggak menggunakan pelindung telinga, nah itu berdampak buruk gitu, pendengarannya mungkin udah kurang bagus gitu, yang ujung-ujungnya ya fatalnya adalah bisa menjadi tuli karena adanya suara bising yang terus-menerus ya, yang kita melihat gelombangnya itu 85 desibel, itu sangat tinggi ya teman-teman. Jadi perlu menggunakan alat pelindung telinga. Kemudian selanjutnya adalah kondisi udara dengan kelembaban terlalu rendah ya. Jadi untuk kondisi yang kelembaban terlalu rendah itu harus diatur ya, agar tenaga kerja yang bekerja di ruang tersebut ya, misalnya di ruang produksi dan kelembaban udara yang sangat rendah itu agar secara periodik keluar dari ruangan dan minum air yang cukup agar tidak mengalami dehidrasi gitu. Jadi nggak monoton di sana berapa jam, misalnya 2 jam 3 jam, jadi enggak, secara periodik dia harus keluar dari ruangan tersebut ya, misalnya juga setelah keluar itu harus minum ya, agar dia enggak dehidrasi, karena kita melihat kelembaban udaranya itu sangat rendah, itu berbahaya pastinya. Oke, ini yang pertama teman-teman terkait bahaya mekanis di lingkungan industri farmasis. Kemudian selanjutnya adalah bahaya ergonomis. Bahaya ergonomis
Nah, ini misalnya adalah kita berbicara terkait yang pertama, teman-teman bisa melihat di sini adalah gerakan-gerakan yang salah, ya. Jadi dalam suatu industri itu atau perusahaan farmasi itu harus diberi pengertian kepada seorang tenaga kerja ya atau operator tentang dasar-dasar ergonomis ini ya. Misalnya yang pertama adalah dalam mengangkat beban yang terlalu berat itu sebetulnya menggunakan lifter ya. Jadi ada alat bantuan yang digunakan jika bebannya itu terlalu berat. Jadi jangan mengangkat sendirian gitu. Artinya nggak ada bantuan sama sekali, dalam hal ini adalah mesin. Nah, bagusnya itu harus menggunakan lifter. Kemudian yang kedua adalah jika bebannya itu lebih besar dari 25 kg ya, jika seorang mengangkatnya dengan punggung membungkuk, itu dapat berisiko menimbulkan cedera pada punggung. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya gambarnya. Ini maksudnya sangat berisiko mengalami cedera pada punggung jika bebannya itu lebih dari 25 kg. Oke, harusnya kan seperti ini. Dia itu agak ke posisi jongkok ya, kemudian baru ngangkat. Kemudian yang selanjutnya adalah misalnya operator yang duduk terus-menerus dengan posisi meja kerja terlalu rendah ya dalam jangka panjang itu dapat menyebabkan perubahan bentuk tulang punggung ya, jadi bungkuk ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah medis yang namanya lordosis ya atau kifosis, yang dimana itu tulang belakangnya itu membungkuk di belakang ya. Jadi dia itu kayak apa ya, kayak cekung ya, mencekung tulangnya. Karena salah satu faktornya adalah faktor ekonomis, misalnya seorang itu bekerja di suatu perusahaan karena ini tadi dia itu duduk dalam jangka waktu yang lama dengan posisi meja kerja itu apa ya, lebih rendah dibandingkan dengan penglihatannya. Oke, kemudian selanjutnya bahaya listrik ya, bahaya elektrik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini yang pertama adalah instalasi yang tidak memenuhi standar ya. Jadi teman-teman sebelumnya perlu dipahami bahwa bahaya elektrik atau bahaya listrik yang ditimbulkan dalam suatu industri farmasi misalnya itu dibagi menjadi dua bahaya yang berasal dari sumber listrik. Itu yang pertama. Kemudian bahaya elektrostatik ya. Yang pertama misalnya adalah bahaya yang berasal dari sumber listrik itu sendiri adalah ini, instalasi yang tidak memenuhi standar. Nah, misalnya di sini adalah pemakaian kabel ya yang kualitasnya itu tidak sesuai standar, kemudian pemakaian kabel yang tidak sesuai beban, tenaga instalatir yang tidak kompeten ya. Jadi si pemasang kabel-kabelnya ini nggak kompeten ya, asal-asalan gitu. Atau bisa juga sistem penyambungannya itu yang tidak baik atau sistem groundingnya itu tidak sempurna. Nah, ini semua sangat berisiko menimbulkan bahaya listrik ya. Jadi ini berkaitan dengan instalasinya ya atau pemasangannya dulu tidak memenuhi standar. Oke, kemudian yang kedua dari sumber listrik itu sendiri adalah kabel yang terkelupas gitu. Nah, terkelupasnya kabel itu dapat disebabkan karena misalnya faktor usia. Dalam hal ini mungkin udah tua banget ya, udah lama, makanya kabelnya udah terkelupas, itu udah nggak tahan lagi, udah nggak bagus lagi. Atau mungkin karena adanya gerakan mekanis ya, misalnya terjepit atau terlipat ya. Jadi kadang kan kita itu misalnya aja ya, misalnya di rumah atau di kamar kadang itu kita nggak sengaja menghimpit kabel ya, misalnya ada kabel gitu. Nah, itu akan menyebabkan kabel itu kulitnya itu bisa terkelupas. Nah, gimana kalau di industri ya, dimana di sana kan menggunakan mesin-mesin yang berat. Nah, itu potensi terkelupasnya itu sangat tinggi atau sangat besar ya. Atau mungkin juga bisa digigit oleh binatang-binatang pengerat. Misalnya binatang-binatang pengerat adalah tikus gitu kan, kalau ada misalnya. Oke.
Jadi untuk di bagian produksi itu harus dibiasakan bagi operator dalam melakukan prosedur pembersihan mesin itu harus sekaligus melakukan pengecekan mesin. Jika melihat kabel yang lecet atau sambungannya yang mulai kendor, itu segera dilaporkan untuk dilakukan perbaikan atau dilakukan penggantian. Nah, demikian juga petugas teknik ya itu harus secara periodik melakukan pengontrolan terhadap instalasi listrik mulai dari gardu induk, kemudian panel, kemudian jalur distribusi sampai ke mesin. Kemudian yang selanjutnya adalah kebocoran pipa stem atau utility. Nah, ini yang merusak kabel atau panel listrik sehingga sangat berisiko terhadap bahaya hubungan pendek ya, arus listrik pendek atau bahaya terkena sengatan listrik. Nah, ini ya, kalau teman-teman itu mungkin paling sering mendengar jika terjadi kebakaran gitu kan, adanya arus listrik pendek. Nah, ini salah satu penyebabnya terjadi kebocoran pipa stem atau utility. Oke, kemudian yang kedua ya, sumber bahaya listrik yang kedua itu adalah bahaya elektrostatik ya. Yang pertama tadi adalah berasal dari sumber listrik itu sendiri ya, yang tiga ini. Kemudian yang kedua adalah bahaya elektrostatis. Nah, elektrostatis itu merupakan bahaya listrik yang jarang sekali disadari sehingga terkesan kurang diperhatikan. Padahal tingkat bahaya yang ditimbulkan itu sangat besar, bahkan bisa berdampak fatal. Misalnya adalah pada tangki penyimpanan yang berukuran besar ya, yang harus dilengkapi dengan sistem grounding yang baik. Karena proses pengeluaran isi tangki itu dapat menimbulkan tegangan listrik statis. Demikian juga filter bag yang tidak bagus pada mesin fluid bed dryer itu dapat berpotensi menimbulkan ledakan akibat elektrostatis. Jadi tangki-tangki itu ya, sistem grounding itu maksudnya tangkinya itu ditanam sebagian di tanah gitu, nah, atau di semen gitu, dicor gitu. Nah, itu kan harus ada sistem elektriknya ya, karena kita melihat di skala perusahaan atau industri semuanya itu sudah menggunakan elektrik, semuanya canggih, jadi tidak menggunakan manual lagi, tenaga manusia lagi, karena itu misalnya sangat berat ya kalau kita berbicara tangki produksi. Jadi sistemnya itu harus bagus ya, dalam hal ini untuk menghindari bahaya elektrostatis. Kemudian selanjutnya adalah bahaya radiasi ya, bahaya radiasi, potensi bahaya radiasi jika seseorang bekerja di suatu perusahaan farmasi. Nah, yang pertama teman-teman bisa melihat di sini bahaya radiasinya itu adalah pada sistem pencahayaan yang kurang atau yang terlalu terang gitu. Jadi cahaya yang terlalu redup ya, kurang itu berbahaya juga, tapi jika terang banget itu juga berbahaya juga. Makanya dalam proses pencahayaan itu ada standarnya seberapa besar cahayanya yang diperlukan sehingga dapat diserap oleh mata, dalam hal ini dalam kondisi normal gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini bahaya sinar ultraviolet pada passbox atau clean room ya. Jadi teman-teman mungkin kalau masuk di industri farmasi itu ada yang namanya clean room ya, ruangan steril gitu. Nah, sebelum masuk di situ ada pemeriksaan ya, kita harus melewati sinar ultraviolet dulu gitu untuk membuat steril, sehingga jika masuk itu sudah dalam keadaan steril atau tidak ada kontaminasi lagi. Itu bahayanya. Kemudian selanjutnya bahaya radiasi sinar laser ya, laser. Nah, beberapa industri farmasi itu ada yang memanfaatkan teknologi laser. Misalnya adalah dalam sistem coding pada bahan kemas. Jadi teknik coding itu di laser ya, sehingga itu akan menjadi lebih hemat untuk perusahaannya. Namun karena tidak memerlukan tinta ataupun solvent,
itu sangat berisiko terjadinya bahaya kebakaran serta bahaya radiasi. Nah, itu salah satu kekurangan daripada penggunaan sinar laser ya di industri farmasi, karena dia tidak menggunakan tinta atau solvent ya, jadi hanya menggunakan laser gitu kan. Nah, itu sangat berpotensi terjadinya kebakaran atau radiasi karena sifatnya itu panas. Kemudian selanjutnya adalah radiasi pada proses pengelasan ya. Pengelasan, misalnya di sini suatu atau seorang tenaga kerja yang ditugaskan untuk melakukan pengelasan ya, misalnya di sini adalah di bagian teknik ya, untuk mengelas mesin misalnya yang rusak atau yang dimodifikasi gitu kan. Nah, dia itu harus menggunakan kacamata pelindung gitu agar matanya itu nggak rusak karena bahaya daripada kegiatan ngelas ini. Kemudian selanjutnya adalah radiasi sinar infrared atau inframerah. Nah, beberapa mesin di industri farmasis itu ya, itu dilengkapi dengan sistem sensor yang menggunakan sinar infrared atau inframerah. Nah, harus dipastikan bahwa intensitas yang digunakan masih dalam batas aman. Jadi intensitas sinar inframerah itu harus dalam batas aman gitu. Jadi ada standarnya ya terkait intensitas. Kemudian yang selanjutnya adalah radiasi sinar X. Nah, ini juga beberapa industri farmasi itu memiliki alat pendeteksi logam atau memonitor isi kemasan dengan peralatan yang menggunakan sinar X. Nah, harus dipastikan bahwa intensitas yang digunakan masih dalam batas aman ya. Jadi untuk infrared dan sinar X itu intensitasnya itu harus aman sesuai standar ya, agar tidak terjadi atau menimbulkan bahaya-bahaya yang tidak diinginkan. Oke, itu ya teman-teman terkait bahaya radiasi jika orang bekerja di lingkungan industri farmasis. Kemudian selanjutnya adalah bahaya terkena bahan iritasi atau bahan korosif. Misalnya di laboratorium QC ya, quality control atau R&D atau personel produksi itu mereka itu sangat sering menggunakan bahan-bahan yang sifatnya kuat ya, dalam hal ini adalah asam yang kuat. Misalnya HCl, H2SO4, HNO3 dan sebagainya. Nah, jika ini keciprat atau terpercik ke bagian tubuh yang mengenai kulit ya, tangan misalnya, itu dapat menimbulkan luka iritasi atau korosif, sangat berbahaya ya. Namanya juga asam kuat itu sangat berbahaya. Begitupun juga basa ya, basa kuat. Nah, maka dari itu perlu langkah pengamanan yang meliputi training operator ya, pelatihan operator agar mengetahui cara bekerja yang aman, serta alat pelindung diri yang memadai mulai dari pakaian, kemudian sarung tangan, kemudian ada kacamata yang sifatnya khusus. Selain itu dilengkapi juga dengan shower pembasuh mata untuk mengantisipasi jika ada percikan yang mengenai mata. Ini sangat potensi fatal banget ya jika percikannya mengenai mata. Bayangin aja ya teman-teman, bahan iritasi atau korosif mengenai mata ya, itu dampaknya mungkin ya mohon maaf aja, mungkin bisa dampak menjadi buta gitu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bahaya zat-zat oksidator kuat. Nah, bahan oksidator kuat ini pasti berbahaya juga ya, karena selain bersifat korosif, dia itu juga berpotensi menimbulkan ledakan atau kebakaran ya. Dapat memicu terjadinya ledakan atau kebakaran. Misalnya di sini adalah asam kuat, dalam hal ini adalah peroksida pekat. Jika menetes di meja kayu palet atau tisu itu dapat menimbulkan terjadinya kebakaran. Sehingga bahan-bahan yang seperti ini ya, misalnya peroksida pekat, itu harus dipastikan aman dan tidak terjadi kebocoran. Selain itu, diberitahukan kepada semua tenaga kerja yang bekerja di lingkungan tersebut agar selalu hati-hati dan bekerja dengan aman dengan bahan-bahan yang
sifatnya oksidator kuat, misalnya adalah peroksida pekat. Karena ini tadi selain korosif, dapat menimbulkan ledakan dan kebakaran. Bayangin aja kalau terjadi kebakaran, bisa bangkrut perusahaan itu. Oke, selanjutnya adalah bahaya menghirup atau menelan bahan-bahan yang berbahaya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa selama melakukan kegiatan ya, baik itu personel produksi maupun laboratorium, itu sangat potensial menelan atau menghirup bahan yang berbahaya. Sehingga kemudian di bagian unit produksi itu menerapkan misalnya menerapkan closed system atau tata udara juga harus dirancang agar jika dihasilkan debu bisa segera dihilangkan, misalnya dilengkapi dengan dust collector ya pada area berdebu atau sistem udara laminar. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah salah satu contoh dust collector ya yang biasanya ditempatkan, disimpan di bagian-bagian ruangan yang memang potensi debunya itu sangat banyak atau sangat tinggi. Oke, ini yang ketujuh ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah upaya medis yang dilakukan saat terjadi PAK ya atau penyakit akibat kerja. Nah, yang pertama di sini adalah teman-teman bisa melihat bahwa itu harus sesegera mungkin atau sedini mungkin menemukan gangguan ya dengan cara mengenal kecelakaan dan penyakit akibat kerja itu sendiri gitu. Jadi sedini mungkin, secepat mungkin harus diketahui sebabnya ya, mengenal atau recognition dulu terkait kecelakaan atau penyakit akibat kerja ya yang dapat tumbuh pada setiap jenis pekerjaan di unit pelayanan kesehatan atau pencegahan meluasnya gangguan yang sudah ada baik terhadap pekerja itu sendiri maupun terhadap orang di sekitarnya. Kemudian selanjutnya adalah upaya medis yang kedua, dilakukan pemeriksaan awal. Dalam hal ini adalah tes kesehatan prakerja. Jadi sebelum seorang tenaga kerja itu bekerja, dia itu harus dites kesehatannya dulu, dilihat kesehatannya dulu sebelum mulai bekerja. Yang ini adalah bertujuan memperoleh gambaran tentang status kesehatan calon pekerja ya. Dan kemudian untuk mengetahui apakah calon pekerja tersebut ditinjau dari segi kesehatannya sesuai dengan pekerjaan yang akan ditugaskan kepadanya. Jadi ada penyesuaian ya, penyesuaian kesehatan personal dengan pekerjaan yang akan dikerjanya atau di bagian mana atau di unit mana dia akan diposisikan seperti itu. Nah, selain daripada ini ya, yang dua ini itu juga biasa dilakukan pemeriksaan yang sifatnya berkala ya. Pemeriksaan berkala itu biasanya dengan jarak waktu yang disesuaikan ya dengan besarnya risiko kesehatan yang dihadapi. Nah, misalnya adalah makin besar risiko kerja, maka jarak waktu untuk pemeriksaan itu sangat kecil gitu. Sangat kecil, artinya sangat pendek gitu. Karena tadi risikonya sangat besar, maka jarak untuk pemeriksaan berkalanya sangat pendek gitu. Mungkin misalnya sebulan atau mungkin 3 pekan ya, atau mungkin 2 pekan. Kemudian selain itu dilakukan juga itu biasanya adalah pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini itu dilakukan di luar waktu pemeriksaan berkala ya. Misalnya yaitu pada keadaan di mana ada atau diduga ada keadaan yang dapat mengganggu kesehatan pekerja. Nah, industri farmasis yang mengembangkan produk-produk bioteknologi itu sangat berpotensi menimbulkan bahaya kontaminasi baik terhadap keselamatan pekerja maupun terhadap lingkungan. Nah, misalnya di sini adalah proses pembuatan vaksin, ya proses pembuatan vaksin, proses pembuatan serum serta proses biosintesis menggunakan bioteknologi yang apabila terjadi kegagalan sistem itu dapat menjadi sumber kontaminan biologis. Oke. Paham ya teman-teman? Baik.
Oke teman-teman, itulah tadi sedikit materi dari saya yang berkaitan dengan penyakit akibat kerja di industri farmasis. Semoga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.